loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan curahkan roh-Ku atas manusia di bumi, biar anak-anak-Ku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan.
Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita merasakan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, ibadah online GBB Pondok Indah Rayon 1A. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Huyara bataka shikara bara 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 baya shikara bara 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 hura bataka shikara bara 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 baya shikara bara 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 baya shana. Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Hura bataka ya shikara bara bara baya shana. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah online kami pagi hari ini. Hura bara baya shikara bara 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 kuasa-Mu bekerja, lawatan-Mu bekerja ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami ketika kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, setiap kami beroleh kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, dan kami beroleh kemenangan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ore arabataka shikara barabarabaya shikara barabaya shala. Hoya arabataka shikara barabarabarabarabaya shala. Yes, Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku menyembah. Syarabarabaya syarabara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Engkau yang mencurahkan roh-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Huyarabarabarabarabarabaya, shikarab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 a. Rain down, rain on us, Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Shalabarabarabarabarabarabaya shana. Huyarabarabarabarabarabarabarabaya shana. Mari kita yang di rumah-rumah, mari kita berbahasa roh. Yarabarabarabarabarabarabarabaya shana. Rabarabarabarabarabarabarabarabo. Yarabarabarabarabarabarabarabaya shana. Hurabarabarabarabarabarabarabaya shana. Hurabarabarabaya shana. Hurabarabaya shana. Rabarabarabaraba. Hurabarabarabarabarabaya shana. Hurabarabarabarabarabarabarabarabaya shana. Hurabarabarabarabarabaya shana. Hurabarabarabarabarabarabaya shana. Rabarabarabarabarabarabarabarabo. Yarabarabarabarabarabaya shana. Rabarabarabarabarabaraba. Yarabarabarabaya shana. Kami rindu Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Syarabarabarabaya shana. Hurabarabarabarabarabaya shikarabarabarabarabaraba. Huraba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 . Hunanabataka shikarabarabarabarabarabarabaraba. Hurababababaya shiyarabarabarabarabarabarabaraba. 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 Huyarabarabarabarabarabarabaraba. Huyarabarabarabarabarabaya shiyarabarabarabarabarabarabaraba. Huyarabaya shiyarabarabarabarabarabaya shiyarabarabarabarabarabaya. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need
of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Kau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Yes Lord. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu ya Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya percaya bahwa ada satu tema yang khusus yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini tema khotbah saya berjudul
celebrating the gift of the Holy Spirit. Saya percaya kita merayakan satu karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita pada saat kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjelang hari raya Pentakosta, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Tapi satu hal yang sampai hari ini, ya, kalau kita perhatikan, bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai menantikan janji Bapa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbicara kapan, ya, janji itu, kuasa itu dicurahkan. Nah, sama halnya sampai hari ini. Kita terus diminta menanti-nantikan kapan amanat agung itu selesai. Tapi Bapak Ibu, bisakah kita sama-sama seperti murid-murid Tuhan Yesus untuk tetap setia, percaya, dan taat sampai nanti waktunya tiba-tiba amanat agung itu selesai? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Pentakosta itu berbicara 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 50 hari setelah Paskah. Nah, kita merayakan bagaimana satu tanda di mana Roh Kudus itu dicurahkan secara besar-besaran untuk menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Nah, kuasa yang datang itu begitu tiba-tiba. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, itu Roh Kudus itu dicurahkan secara tiba-tiba. Nggak ada yang tahu kapan waktunya itu dicurahkan. Saya masih teringat bagaimana, ya, waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, ya, itu disuruh 13 kali sama Tuhan, ya, 6 kali, 6 hari pertama, setelah itu hari yang terakhir itu 7 kali. Nah, saya perhatikan bangsa Israel begitu taat dan percaya, walaupun tidak tahu kapan waktunya tembok Yeriko itu roboh, tapi dia tetap setia, percaya, taat, selama 13 kali melilingi tembok Yeriko, tiba-tiba tembok itu roboh. Nah, demikian pun kita, Tuhan mau kita terus berjaga-jaga, menanti-nantikan akan kuasa Roh Kudus yang sedang dicurahkan hari-hari ini untuk bisa menyelesaikan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar ada 3 tanda kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Mari kita buka dulu dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Perhatikan ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ini yang pertama, tiupan angin yang keras. Itu tanda yang pertama. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ayat yang ketiga yang berikutnya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Yang kedua, tanda yang kedua adalah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ayat yang keempat, nah, tanda yang terakhir, ya, tadi yang pertama tiupan angin yang keras, yang kedua lidah-lidah api, tapi yang ketiga ini, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini yang saya dapat katakan bahasa Roh. Nah, ini penting, ya, 3 tanda ini adalah kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Ada 3 tanda-tanda. Yang pertama, tiupan angin yang keras. Itu juga berbicara Roh Tuhan. Kalau kita buka Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, kalau Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya, Yohanes pasal 3, ayat yang ke-8, itu adalah salah satu tanda bahwa tiupan angin yang keras itu berbicara Roh Tuhan. Ya, Yohanes pasal 3, ayat yang ke-8. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Dikatakan angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, itu dikatakan orang yang lahir dari Roh seperti tiupan angin. Jadi tiupan angin itu satu tanda bahwa itu Roh Tuhan yang sedang bekerja. Nah, yang kedua dikatakan lidah-lidah api. Nah, kita melihat bahwa lidah-lidah api itu juga adalah Roh Tuhan. Kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4, ya. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4, bagaimana cerita bagaimana Musa berbicara kepada Tuhan. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah ini Musa menemukan semak duri yang ada nyala apinya. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ini Tuhan berbicara dari nyala api itu. Saya percaya bahwa nyala api itu adalah roh Tuhan. Nah sekarang yang ketiga yang kita mau bahas mengenai bahasa roh. Nah itu juga roh Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang untuk buka dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-11. Nah ini kita lihat ya bagaimana pada saat mereka Roh Kudus dicurahkan, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain ya oleh roh itu, yang diberikan oleh roh itu untuk mengatakannya. Nah ini yang dikenal sebagai bahasa roh. Nah kita perhatikan ya bahwa bahasa roh itu juga roh Tuhan. Nah kita buka ya kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya kita perhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Bagaimana murid-muridnya itu heran. Karena murid-murid yang hadir di situ dari berbagai macam suku bangsa. Tapi waktu mereka berbahasa roh, itu bisa dimengerti oleh bahasa-bahasa dari tiap-tiap orang yang berbeda suku bangsa. Tapi mereka bisa menangkap dan mengerti. Ya, ini sesuatu yang saya katakan ini betul-betul roh Tuhan. Ya. Nah, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-8 ya, murid-muridnya berkata begini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Tiba-tiba bahasa roh itu dalam bentuk bahasa-bahasa yang mereka dari asal mereka, suku bangsa mereka sendiri. Mereka heran kok bisa seperti itu ya, dan bisa dimengerti ya. Nah lalu Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka bisa nangkep dan mengerti pada saat murid-murid itu berbahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya ada dua respon di sini ya. Yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-13 ya. Ada murid-murid yang bilang gini, menyindir. Nah, ini hati-hati. Mereka bilang begini, oh mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini roh Tuhan. Mereka bukan mabuk oleh anggur manis. Tapi perhatikan Petrus, ya, respon yang kedua oleh Petrus. Ini justru sebaliknya. Dia sangat percaya bahwa itu roh Tuhan. Makanya Petrus itu ya, Kisah Rasul 2 ya ayat 14 dan 15 dikatakan gini, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari itu baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Petrus sangat memahami bahwa ini kuasa roh Tuhan. Dan apa yang terjadi pada saat dia berkhotbah 3.000 jiwa itu bertobat, memberi diri dibaptis. Nah, saya percaya bahwa ini penuaian yang besar, ya. Setelah 50 hari setelah Paskah, ada satu kebangkitan yang besar, ada satu penuaian yang besar. Saya katakan ini sebagai the gift yang Tuhan berikan, yaitu the gift, celebrating the gift of the Holy Spirit. Yaitu salah satunya adalah bahasa roh. Ya, karunia bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai karunia bahasa roh. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal, ya. Bagaimana manifestasi karunia bahasa roh. Nah, kita buka dulu dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, ya. Nah, ini 3 hal manifestasi karunia bahasa roh. Yang pertama, 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun, garis bawahi, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu kepada Tuhan diucapkan hal-hal yang rahasia itu. Nah Bapak Ibu, jadi 1 Korintus 14 ayat yang kedua, yang pertama manifestasi itu dikatakan bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Jadi tidak seorang pun mengerti, bahkan iblis pun tidak mengerti. Jadi pada waktu kita berbahasa roh, apalagi kita lagi berdoa ya di dalam roh ya dengan bahasa roh,
Maka kita bukan berkata-kata kepada manusia, tapi kita berkata-kata kepada Allah, dan tidak seorang pun yang dapat mengerti termasuk iblis. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sering ya berbahasa roh, kita berdoa di dalam roh dengan berbahasa roh, maka apa yang terjadi, iblis tidak tahu, tidak bisa pasang strategi untuk membalas kita, untuk membinasakan kita. Dia nggak ngerti. Ya, jadi ini sangat beruntung kalau kita banyak berbahasa roh. Itu artinya kita sedang berbicara kepada Allah secara pribadi. Bahkan ada keluhan-keluhan yang belum sempat diucapkan dengan akal budi, itu pada saat kita berbahasa roh, Tuhan langsung nangkep. Tuhan langsung nangkep. Lalu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Makanya banyak mujizat terjadi pada saat seorang bisa berdoa, ya, itu di dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh istri saya, Ibu Weliana, ya. Ini yang simpel aja. Satu hari dia menjemput anak saya yang baru pulang sekolah, ya, Jennifer. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia pulang dengan kendaraan, tiba-tiba waktu itu ada tawuran. Waduh, semua orang mencekam, ketakutan. Karena tawurannya ini bukan tawuran yang biasa, pakai senjata tajam, Bapak Ibu. Ada yang, waduh, pakai pisau, belati, ya. Ada yang pakai rantai, pokoknya suasana itu ketakutan yang amat berat. Nah, di saat itu apa yang terjadi? Istri saya, Ibu Wel, berdoa di dalam roh. Ora syantara bataguri kara syantara bataguri kara syantara bataguri kira syantara bataguri, terus berdoa bersama anak saya juga, Jennifer, di dalam satu mobil. Apa yang terjadi? Saya tahu ini roh Tuhan. Tuhan dengar, Bapak Ibu, dan diluputkan. Waktu itu ada motor yang sempat jatuh. Orang-orang ramai di situ, tiba-tiba istri saya pelan-pelan naik mobil jalan, melewati itu sampai ketemu gang, lalu belok kanan. Ya, lalu Tuhan luputkan. Itu istri saya sampai gemeteran waktu itu. Saya tahu waktu dia mau telepon saya itu, sampai mau pencet teleponnya aja sampai gemeteran. Tapi saya percaya bahwa pada saat kita berdoa dalam roh, itu bahasa rahasia. Iblis tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang terjadi. Dia nggak ngerti apa yang kita doakan. Dan di saat itulah Allah berkuasa, dan dia membuat sesuatu yang dahsyat, dia meluputkan dari segala mara bahaya. Itu kesaksian yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita buka dari 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Kalau yang tadi bahasa roh adalah bahasa rahasia, tapi sekarang bahasa roh itu membangun diri kita. Ini yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita banyak berbahasa roh, maka apa yang terjadi? Ya, karunia-karunia roh itu, ya, itu bermanifestasi di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita berbahasa roh? Ora syantara batakuri karasya, gira syantara batakuri karasya, itu sedang membangun iman kita. Bahkan terlebih daripada itu, juga ada karunia-karunia roh yang lain, misalnya karunia kesembuhan, itu juga bisa terjadi. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Saya teringat, ya, asisten rumah tangga kami waktu itu sakit, demam, panas, ya, lelah, 1-2 hari mengalami seperti itu. Lalu dia sudah dibaptis Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh, lalu dia banyak berbahasa roh. Saya heran waktu saya melewati, ya, di belakang itu, ya, memang kamar di mana tempat dia tinggal, itu waktu dia terus-menerus berbahasa roh, saya pikir kok lama bener ya. Ya, kok hampir 1 jam kali ini berdoa terus di dalam roh. Oh, rasyatara batakuri karasyatar, irasyatara batakuri karasyatara batakuri karas. Nah, waktu dia terus berbahasa roh itu, keluar keringatnya, panasnya reda, dan dia sembuh. Saya percaya waktu kita berdoa dalam roh, ya, waktu kita berbahasa roh, ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam kita, termasuk karunia kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, ini satu pesan Tuhan yang khusus. Makanya kita, mengapa hari ini kita celebrate, ya, the gift of the Holy Spirit, yaitu bahasa roh. Ya, itu sangat penting, karena itu bahasa rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang kedua, ya, itu untuk membangun diri kita supaya iman kita kuat. Makanya kita berbahasa roh untuk membangun diri kita. Tapi bukan hanya itu saja, karunia-karunia roh yang lain itu juga bekerja dalam diri kita, termasuk karunia kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, kita akan belajar dari 1 Korintus 14 ayat yang kelima, bahwa bahasa roh itu menghasilkan nubuatan. Yang pertama, bahasa roh adalah bahasa rahasia. Yang kedua, bahasa roh membangun diri kita. Tetapi yang ketiga ini, bahasa roh menghasilkan nubuatan. Kita buka dulu 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh,
Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, saya percaya pada saat kita banyak berbahasa roh, itu menghasilkan nubuatan. Dan itu sangat menguatkan gerejanya. Sangat menguatkan kita, Bapak Ibu. Ya, saya memberikan satu kesaksian bagaimana waktu di tengah-tengah pandemi, ya, waduh, semangat itu bisa runtuh, Bapak Ibu. Ya, karena kita banyak di rumah, nggak tahu mesti berbuat apa. Ya, banyak anak-anak muda juga yang stres, depresi. Ini keadaan seperti ini. Yang biasanya mereka bisa keluar, mereka bisa aktif, bisa kreatif. Tiba-tiba ada pembatasan. Ini yang terjadi. Tetapi saya waktu berdoa di dalam roh, oh rasyantara batakurika rasyata, hirasyantara batakurika rasyata, terus berdoa. Tiba-tiba muncul satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 58. Ini yang saya dapat. Tiba-tiba Tuhan berbicara ya untuk anak-anak muda. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang saya dapatkan, Bapak Ibu, untuk anak muda. Nah, ini berbicara semangat. Ya, karena Tuhan Yesus yang sendiri berbicara, saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap semangat. Ya kan? Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu itu tidak sia-sia. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Pesan daripada Tuhan ini. Nah, waktu kita berbicara semangat, itu bisa ada dua hal yang terjadi. Bisa pengaruh luar menyemangati kita jadi kita semangat, bisa semangat itu dari dalam diri kita untuk bisa mempengaruhi keluar. Nah, mana yang benar? Nah, kita harus kembali lagi ke firman, ya. Jangan sampai pengaruh luar itu ya mempengaruhi kita supaya kita baru bisa jadi semangat. Ya, seperti orang main bola, ya, pertandingan bola. Wah, penonton tepuk tangan, jadi pemain jadi semangat. Ya, bisa juga seperti itu, Bapak Ibu. Tapi yang dari Tuhan ini tidak demikian. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, semangat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi arti dimulai dari dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya itu dari dalam, untuk menyemangati keluar. Jadi versinya bukan dari luar membuat kita semangat, tetapi semangat yang dari dalam itu bisa berpengaruh kepada yang di luar. Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kepada generasi muda. Jadi pada waktu itu saya sampaikan ada satu nubuatan dari Tuhan, supaya kita persekutuan dengan Tuhan, ingat ya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena pada saat engkau intim dengan Tuhan, ada suatu kuasa yang mempengaruhi keluar. Ya, keintiman itu yang menghasilkan buah. Ya, bukan buah-buah itu yang membuat kita jadi intim, bukan terbalik, tapi keintiman itu yang menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sudah banyak belajar ya mengenai bahasa roh. 3 hal manifestasi karunia bahasa roh. Pertama, bahasa roh adalah bahasa rahasia. Yang kedua, bahasa roh adalah membangun diri kita, iman, kesembuhan. Tapi bahasa roh juga menghasilkan nubuatan. Jadi pada saat kita berbahasa roh, oh rasyantara bata kurikar, rasyantara bata, kepenuh tuh. Kemudian tiba-tiba ada firman Tuhan yang Tuhan berikan, ada nubuatan. Ya, dan ini yang kita sampaikan untuk membangun jemaat, ya, membangun gerejanya dan membangun kita semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang terakhir saya mau sampaikan seperti ini. Ingat bahwa Elisa itu mendapatkan pengurapan roh Tuhan dari Elia secara khusus. Daud juga menerima roh Tuhan diurapi secara khusus sebagai raja. Tapi hari ini saya mau berbicara pada Bapak Ibu semua dan juga anak-anak muda. Engkau baca Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Hari ini Roh Kudus dicurahkan bukan hanya kepada Daud sebagai raja, bukan hanya kepada Elisa dari Elia, bukan. Tapi hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada semua hambaku laki-laki dan perempuan, semua anakku laki-laki dan perempuan, semua teruna-teruna, bahkan orang tua, itu bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Kita baca firman Tuhan ini. Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Supaya kita mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan ingin mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Saya bacakan saja. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas, garis bawahi, semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya akan memperkatakan firman Tuhan. Ini
penuh dengan kuasa. Ini yang menyelesaikan amanat agung. Pada saat ada perkataan-perkataan firman Tuhan yang membangun, menguatkan, yang menghibur, yang menegur, ya, itu sesuatu yang dahsyat firman Tuhan itu. Lalu dikatakan apa? Bukan hanya anakmu laki-laki dan perempuan, tapi teruna-terunamu mendapat penglihatan. Ini sesuatu yang dahsyat, ya, sesuatu yang dahsyat. Dan juga orang tua bisa mendapat mimpi, mendapat visi. Ini luar biasa. Ini saya percaya ini Roh Kudus yang dicurahkan ini untuk semua. Nah, saya percaya di hari-hari yang terakhir Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat, dan barang siapa yang berseru akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau dipakai oleh Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bukan merupakan sesuatu yang aneh, tetapi saya ingin beritahukan bahasa roh ini adalah karunia Roh Kudus, the gift of the Holy Spirit, sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu dan anak-anak muda semua. Hari ini marilah ya kita minta kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus itu? Kisah Rasul 2 ayat 38. Kuncinya hanya bertobat dan dibaptis. Kamu akan terima pengampunan dosa, tapi juga setelah itu kamu akan terima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38, izinkan saya bacakan ayat yang terakhir. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya percaya hari ini kita berdoa. Yang belum dibaptis Roh Kudus, saya mau berdoa secara khusus untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan sebagai satu tanda kita berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa roh, yang bahasa-bahasa lain yang roh itu berikan kepada kita untuk mengatakannya. Saya percaya karunia bahasa roh, bahasa rahasia, bahasa untuk membangun diri kita, bahkan juga menghasilkan nubuatan. Hari-hari ini mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita satukan hati kita masuk dalam doa. Mari kita ke satu pujian. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita datang dengan merendahkan hati kita. Kalau kita ada dosa, kita minta maaf terlebih dahulu. Tuhan berfirman, kalau engkau bertobat dan engkau dibaptis, engkau menerima pengampunan dosa, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, kami akui, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kami menerima pengampunan dosa. Kami mau akui di hadapan-Mu segala perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar sekejujuran setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami minta ampun. Tuhan, saat ini kami siap, Tuhan, menerima pengampunan dosa. Dan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Bahwa secara khusus engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, engkau angkat kedua tanganmu. Oh, engkau yang sudah dibaptis, engkau boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Curahkan Tuhan, curahkan Roh-Mu atas setiap kami. Tuhan, kami butuh bahasa rahasia itu Tuhan, untuk membangun iman kami, untuk menghasilkan nubuatan. Curahkan pengurapan-Mu atas setiap kami ya Tuhan.
Curahkan ya Bapa. Ora syadarabata gurigara syadarabata gurigara syadarabah. Ira syadarabata gurigara syadarabata gurigara syadarabah. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Jangan engkau tahan. Kalau engkau sudah mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, terus berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tuhan akan melipat gandakan setiap perkataan bahasa yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu. Ora syadarabata gurigara, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi, ya, penuhi sampai melimpah Tuhan. Ora syadarabata gurigara syadarabah. Ira syadarabata gurigara syadarabata gurigara syadarabah. Ira syadarabata gurigara syadarabata gurigara, terus sampai melimpah, sampai melimpah. Ora syadarabata gurigara syadarabah. Tuhan, terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan berkaya, bahkan yang terikat Tuhan bebaskan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari saudara kita satukan hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Jika pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online, semua karena kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan sangat memberkati kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta James Selo Pranoto, yang juga Gembala Cabang GBI Pondok Indah dan Gembala Rayun Satukan. Kiranya tongkat gembala dan hati Bapa selalu ada padanya, dan menjadi gembala yang baik di tengah domba-dombanya. Berkati lebih lagi di dalam pelayanannya, pekerjaannya, dan apapun yang diperbuatnya selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Ibu Weliana sebagai tiang doa di dalam rumah tangganya, dan juga kedua putra-putrinya. Tutup bungkus rapat-rapat dengan kuasa darah Yesus. Kiranya kesehatan dan perlindungan yang sempurna selalu menyertai keluarga Pak James, bahkan seluruh keluarga besarnya, semua di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutur Harjo, beserta keempat wakilnya dan keluarganya, dan bahkan seluruh keluarga besarnya, semua selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati juga dalam setiap pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa, dan kiranya visi misi yang dari Tuhan serta keunitian yang kudus selalu menyertai di dalam setiap pelayanannya. Dan di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, pencurahan Roh Kudus dan penuaian jiwa beribu-ribu laksa boleh terjadi atas bangsa kami, dan bahkan sampai ke bangsa-bangsa untuk memenangkan banyak jiwa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya berkat yang sama juga mengalir atas bangsa kami yang dipimpin Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan juga seluruh jajaran pemerintahan, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya apapun yang mereka perbuat untuk Indonesia, semua berasal dari hikmat dan tuntunan dari Tuhan, terutama dalam mengatasi wabah virus corona di Indonesia dan vaksin yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk pemulihan Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemulihan di sektor kesehatan. Kiranya mujizat kesembuhan boleh terjadi atas bangsa kami dalam memerangi wabah virus corona-19, terutama vaksin yang sudah dilaksanakan agar dapat memutus rantai COVID-19. Lindungi juga para tim medis, para dokter, perawat yang berada di garda terdepan. Tutup bungkus rapat-rapat mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah apa yang mereka lakukan untuk para pasien semua berasal dari tuntunan Tuhan. Kuduskan dan sucikan juga setiap peralatan di rumah sakit dan juga setiap obat-obatan yang ada di rumah sakit. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan perekonomian di bangsa kami. Kiranya perekonomian di bangsa kami bisa bangkit kembali, bisa pulih kembali seperti semula dari keterpurukan ekonomi.
Dan bagi mereka orang-orang yang kehilangan pekerjaannya bisa kembali bekerja. Dan bagi mereka orang-orang yang putus pengharapan dapat memperoleh pengharapan yang baru. Bapa, kami percaya perekonomian di bangsa kami akan pulih. Perekonomian di bangsa kami akan bangkit kembali. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Bapa, kami juga percaya keamanan di bangsa kami juga ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, inilah doa-doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan, dan kami percaya mujizat-mujizat akan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah online ini, kami siap untuk menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Biar saat ini kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.